Selamat pagi anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar pembahasan dari soal latihan ulangan pengolahan data 1. Bu Evi akan bahas mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Mulai dari nomor 1. Perhatikan data tinggi badan siswa kelas 4 berikut ini. Demikian data yang diberikan. Lalu di soal diminta data di atas jika diubah ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Tinggi badan, lalu banyak siswa. Saat kita membuat data bentuk tabel, maka kita harus mengurutkan dulu datanya mulai dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kita perhatikan dari data yang ada. Data yang paling kecil nilainya adalah 135. Kemudian data kedua setelah 135 yaitu 139. Data selanjutnya setelah 139 yaitu 140. Kita tulis 140. Selanjutnya 142. Lalu yang terakhir adalah 145. Setelah data sudah diurutkan dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar, maka kita hitung mulai dari yang 135 banyak siswanya ada berapa? 135. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak siswanya ada 5. Setelah itu 139 kita akan cari ada berapa banyak. 1, 2, 3. Maka tulis di sini 3. Setelah itu 140. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka tulis di sini 5. Setelah itu 142. Kita cari lagi. 1, 2, 3. Maka tulis 3. 145. 1, 2, 3, 4. 4. Oke. Jadi kita akan hitung banyak datanya harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 5 kali 4, 20. Jadi ini kalau di total juga harusnya jumlahnya 20. 5 tambah 3, 8. 8 ditambah 5, 13. 13 tambah 3, 16. 16 tambah 4, 20. Karena jumlahnya sudah 20, berarti tepat sekali. Ini sudah benar. Selanjutnya di nomor yang kedua. Perhatikan data jus buah kesukaan siswa kelas 4 berikut ini. Berikut adalah data yang ada. Data di atas jika diubah ke dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut. Jika data berupa kata-kata, maka kita tidak perlu untuk mengurutkannya. Kita bisa tuliskan saja jenis-jenis buah yang ada. Kita tulis yang pertama tomat, yang kedua mangga, yang ketiga alpukat, yang keempat sirsak, apakah ada lagi yang lainnya? Oke,
Sepertinya sudah tidak ada jenis buah yang lain. Kita akan mulai hitung dari yang tomat. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Mangga, kita mau hitung ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Alpukat, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 juga. Sirsak, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ada 6. Oke, kita mau cek, pastikan apakah sudah benar atau belum. Jumlah data yang ada adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 20. Maka 9 ditambah dengan 5, 14, tambah 6, 20. Maka ini tabelnya juga sudah benar. Kita masuk di nomor yang ketiga. Sebagai berikut. Nomor 3. Berikut ini adalah data banyak siswa di SD Taruna Bangsa. Siswa kelas 1 50, kelas 2 43, kelas 3 51, kelas 4 50, kelas 5 31, kelas 6 belum diketahui. Jika jumlah seluruh siswa SD Taruna Bangsa adalah jumlah seluruhnya adalah 250 siswa, maka banyak siswa kelas 6 adalah. Cara untuk mencarinya yaitu kita jumlahkan dulu tiap-tiap kelas yang sudah diketahui banyak siswanya. Pertama kita jumlahkan dulu antara 50 dengan 43. 50 tambah 43. Hasilnya 93. Lalu kita tambahkan dengan 51. 4, 14, 144. Kita tambahkan dengan 50. 4, 9, 1. 194. Kita tambahkan dengan 31. 194 ditambah dengan 31. 5, 12, 2. 225. Setelah kita tahu hasil banyak siswa yang sudah diketahui, maka hasil ini untuk mengurangi jumlah siswa seluruhnya. Jadi 250 dikurangi 225. Hasilnya adalah 25 siswa. Jadi banyak siswa di kelas 6 ada 25 siswa. Nomor B. Kelas yang mempunyai jumlah siswanya paling banyak adalah kelas. Berarti kan ini kelas 6 tadi 25. Ini 50, 43, 51, 50, 31, dan 25. Yang paling banyak yaitu 51. Kelas 3. Maka tulis kelas 3. Pertanyaan yang C. Selisih banyak siswa kelas 4 dengan kelas 2. Siswa kelas 4 itu ada 50. Kita tulis dulu. Kalau selisih berarti dikurangi dengan kelas 2 yaitu 43. Selisih itu yang besar dikurangi jumlah yang kecil. 50 dikurangi 43 hasilnya 7 siswa. Oke, sekarang kita masuk di nomor 4.
Perhatikan diagram batang ekstrakurikuler tampilan siswa SD Teruna Bangsa berikut. Berikut diberikan diagram batang untuk peserta ekstrakurikuler tampilan. Pertanyaannya, berdasarkan diagram batang di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jumlah seluruh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler tampilan adalah. Untuk mengetahui jumlah seluruhnya, maka kita harus tambahkan dari masing-masing tampilan yang ada. Tampilan violin ada 30. Tampilan drum band ada 45. Tampilan gitar ada 20. Tampilan tari modern ada 35. Tampilan tari tradisional ada 5. Lalu vokal dia ada 25. Banner dia ada 10. Sekarang kita mau jumlahkan. Kita jumlahkan dari yang violin dulu. 30 tambah 45 kita jumlahkan dengan drum band 5. Sini 7, 75. Lalu ditambahkan dengan gitar 20. 95 tambah dengan tari modernnya ada 35. 10, 130 ditambah 5 untuk tari tradisional. Ditambah vokalnya 25. Ditambah dengan bannernya ada 10. Maka jumlah totalnya adalah 170 siswa. Pertanyaan B. Ekstrakurikuler yang paling banyak diikuti oleh siswa SD Teruna Bangsa adalah. Yang paling banyak berarti yang paling tinggi. Jadi ini miliknya drum band. Kita tulis. Oke. Lalu yang C. Ekstrakurikuler yang paling sedikit diikuti oleh siswa SD Teruna Bangsa. Dari semua yang ada, yang paling sedikit itu ini, tari tradisional. Selanjutnya, banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler gitar adalah, kita perhatikan diagram batang milik gitar itu 20. Maka kita tulis banyak siswanya 20 siswa. Oke, baik. Kita masuk sekarang di nomor yang kelima. Nomor terakhir kita akan bahas. Berikut ini adalah data banyak pengunjung perpustakaan sekolah. Diberikan datanya sebagai berikut, lalu diminta untuk sajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, kita akan mulai. Kalau di sini hari kunjungan Senin sampai Minggu, lalu di sini banyak pengunjung, di sini masih kosong. Kita mau isi kira-kira skalanya mau berapa. Yang pasti jaraknya ini harus sama ya. Karena tertingginya 50, terendahnya 10, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tempat, maka skalanya 10. Maka di sini tambah 10 tambah 10 20, tambah 10 lagi 30, tambah 10 lagi 40, tambah 10 lagi 50. Lalu kita akan mulai dari hari Senin yaitu 25. Maka dari Senin 25 letaknya ada di antara 20 dan 30. Di sini adalah letak untuk 25. Oke, kita buat diagram batangnya.
ya. Jangan lupa diberi arsiran. Yang kedua, Selasa, yaitu 10. 10 letaknya di sini, kita tarik garis putus-putus dulu. Lalu dari sini Selasa. Setelah itu kita buat diagram batangnya. Kita arsir. Hari Rabu ada 20. 20 letaknya di sini. Kita buat. Ya, kita buat diagram batangnya. Kita beri arsiran. Lalu hari Kamis itu banyaknya ada 15. 15 letaknya ada di antara 10 dan 20. Oke, kita buat diagram batangnya di hari Kamis. Selanjutnya hari Jumat ada 35. Kita buat 35 berarti letaknya di antara 30 dan 40. Yang letaknya di sini, ditarik garis putus-putus ke hari Jumat. Kita buat hari Sabtu 50. 50 berarti kita tarik garis dari sini, garis putus-putus. Sampai di hari Sabtu. Oke, kita buat. Ya, berikut ini adalah diagram batangnya. Karena data tabelnya hari Minggu memang tidak ada, maka ini hari Minggu tidak ada. Lalu dari data yang ada pertanyaannya. Yang A, siswa paling banyak mengunjungi perpustakaan pada hari. Paling banyak mengunjungi berarti ada di sini yang paling tinggi ya. Berarti ada 50 siswa. 50 siswa di hari apa itu? Hari Sabtu. Maka harinya adalah hari Sabtu. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Jumlah seluruh pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 minggu yaitu. Oke, kalau begitu kita harus jumlahkan semuanya. Oke, kita jumlahkan. Dari sini saja ya. 25 ditambah hari Selasanya 10. 5 ditambah 20 di hari Rabunya. Ditambah 15 di hari Kamisnya. 70 ditambah 35 di hari Jumat. Ditambah 50. 105 tambah 50. Berarti jumlah semuanya adalah 155. 155 pengunjung. Setelah itu, yang C, selisih banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan sekolah di hari Senin dan Sabtu. Oke, ini tadi jangan lupa ya diberi 155 siswa. Ini selisih di hari Senin dan Sabtu. Hari Seninnya ada 25,
hari Sabtunya 50. Karena ini selisih, maka kurangkan yang besar kurangi yang kecil. Maka 50 dikurangi 25, hasilnya adalah 25 siswa. Oke, baik. Demikian untuk pembahasan soal latihan ulangan pengolahan data yang pertama. Selamat belajar, Tuhan berkati.